Selamat pagi Bapak Adi Musalin SEMM. Perkenalkan, nama saya Novita dari kelas Manajemen Pagi A2, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Bapak. Langsung kepada soal bagian pertama, yaitu tentang bauran pemasaran. Yang pertama, apa definisi bauran pemasaran? Marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Soal kedua, sebutkan 7 elemen bauran pemasaran, yaitu yang pertama produk atau the service atau produk atau jasa, kemudian price atau harga, ketiga place atau lokasi usaha, yang keempat promotion atau strategi promosi, yang kelima people atau sumber daya manusia, kemudian yang keenam proses atau aktivitas bisnis, kemudian yang ketujuh physical evidence atau bukti fisik perusahaan. Kemudian soal ketiga, apa definisi produk? Produk jasa merupakan produk yang dapat memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. Sesungguhnya pelanggan tidak membeli barang atau jasa, tetapi membeli manfaat dari sesuatu yang ditawarkan. Kemudian soal yang keempat, apa definisi price? Penetapan harga merupakan suatu hal yang penting perusahaan akan lakukan. Hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga merupakan faktor utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk dan pelayanan serta persaingan. Kemudian soal selanjutnya, apa definisi promotion? Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam aplikasinya menggunakan teknik di bawah pengendalian penjual atau produsen yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh penjual atau produsen, baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi pembeli. Kemudian soal selanjutnya, apa definisi place? Tempat atau lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumen, namun sekaligus juga menjadikan biaya rental atau investasi tempat menjadi semakin mahal. Tingginya biaya lokasi tersebut dapat terkompensasi dengan reducing biaya marketing. Sebaliknya, lokasi yang kurang strategis akan membutuhkan biaya marketing lebih mahal untuk menarik konsumen agar berkunjung. Kemudian, soal selanjutnya, apa definisi personal traits? Kepribadian didefinisikan sebagai keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Tempat sejumlah upaya untuk mengidentifikasikan sifat-sifat utama yang mengatur perilaku, karakteristik yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seorang individu. Inilah yang disebut sebagai personality traits. Kemudian, apa definisi proses? Layanan jasa ataupun produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen, mengingat bahwa penggerak perusahaan jasa adalah karyawan itu sendiri. Maka untuk menjamin mutu layanan atau quality assurance, seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terstandarisasi oleh karyawan yang berkompetensi, berkomitmen,
dan loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Kemudian, apa definisi physical evidence? Wielding merupakan bagian dari bukti fisik. Karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen perusahaan jasa yang memiliki karakter, perhatian terhadap interior, perlengkapan bangunan termasuk lighting system, dan tata ruang yang lapang menjadi perhatian penting dapat mempengaruhi mood pengunjung. Soal berikutnya, apa yang dimaksud strategi produk dalam bauran pemasaran? Jelaskan. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, baik yang berbentuk fisik atau nyata tangible maupun yang tidak berbentuk fisik atau tidak nyata yaitu intangible. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atau sesuatu yang bisa ditawarkan kepada konsumen sebagai usaha untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian, soal bagian 2 tentang bauran promosi, yaitu soal yang pertama, jelaskan pengertian bauran promosi. Sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari bauran promosi tersebut. Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil dari kegiatan promo yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Variabel-variabel dalam bauran promosi adalah, yaitu yang pertama periklanan. Periklanan adalah semua bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-personal yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu. Kemudian yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan adalah berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa secara lebih cepat atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Berbagai alat promosi penjualan seperti sampel, kupon, hadiah bonus, garansi produk, dan lain-lain. Kemudian 3, publisitas atau hubungan masyarakat. Publisitas adalah berbagai program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya. Keempat, penjualan personal atau personal selling. Personal selling menurut Kotler, yaitu personal selling adalah interaksi tatap muka dengan satu atau beberapa calon pembeli dengan maksud untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan memperoleh pemesanan. Kemudian yang kelima, pemasaran langsung atau direct marketing. Direct marketing ini mendefinisikan pemasaran langsung yang dikutip oleh Partisi sebagai berikut. Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Kemudian soal kedua, apa yang dimaksud dengan promosi? Sebutkan pula tujuan-tujuan dari promosi. Promosi adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan memengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau mempertukarkan produk, barang atau jasa yang dipasarkannya. Tujuan promosi yaitu yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dari profit.
Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dengan menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjual ketika terjadi lesu pasar. Yang kelima, itu membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Soal ketiga, salah satu tujuan promosi yaitu meningkatkan pembelian ulang. Menurut Anda, cara efektif apa saja tujuan promosi yang untuk meningkatkan pembelian ulang? Menurut Anda, cara efektif apa saja yang digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen? Cara efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen diantaranya adalah memberikan kupon di dalam produk yang berisi potongan harga bagi pembeli selanjutnya. Yang kedua, menggunakan cara beli 3 gratis 1. Yang keempat, menggunakan cara 10 kupon gratis 1. Kemudian program membership. Kemudian potongan harga untuk pembelian selanjutnya. Beli 3 barang Rp 10.000, beli 1 barang Rp 4.000. Diskon 70% untuk produk pakaian tertentu di department store. Kemudian beli paket fast food di sore hari dapat harga khusus. Kemudian soal keempat, strategi marketing yang perfect tentu sudah membekali tim yang secara langsung dalam proses personal selling dengan antisipasi lapangan dan taktik memujuk yang relevan, sopan, dan efektif. Namun masyarakat tetap saja boleh menolak karena secara umum budaya kemampuan dalam masyarakat mampu mempengaruhi keputusan. Apa saja alasan yang mendasari masyarakat menolak suatu produk atau layanan? Yang pertama yaitu harga. Harga merupakan faktor yang penting dalam pengambilan keputusan penolakan sebuah produk. Memang harga bisa dikompromi. Secara umum, kompromi ada dua. Pertama, kompromi terhadap harga. Wujudnya diskon, namun diskon bukanlah faktor utama pelengkap harga. Kedua, pola pembayaran. Kredit 1 sampai dengan 3 kali atau sampai 1 sampai dengan 3 bulan merupakan bentuk toleransi terhadap harga. Dan secara umum, kredit 3 bulan dari sisi perusahaan mungkin tidak secara langsung mengurangi harga. Namun, secara perputaran uang sebenarnya menambah beban efektivitas perputaran modal secara putaran modal, return of investment. Selain harga juga dipengaruhi oleh 4 faktor lainnya. Kemudian kedua, loyalitas pada pemasok lama. Ketika dalam proses penawaran yang bersifat personal selling, maka uji coba produk langsung merupakan langkah yang baik dalam strategi marketing produk, karena masyarakat terkadang lebih nyaman dengan pemasok lama yang proses transaksi terbukti dalam sekian waktu, kemudian tak mampu membuat keputusan. Sales yang paham betul akan kaidah-kaidah personal selling sangat memahami bahwa ketika menawarkan kepada masyarakat sering terjadi penolakan sesaat karena tidak mempunyai calon pelanggan untuk memutuskan. Untuk itu jangan terlalu memaksa dan ada kesan mengejar. Cobalah dengan mencari tahu kemungkinan peluang pertemuan kedua. Kesan mengejar ketiga, baik dengan mengkoleksi nomor HP, email, alamat rumah, dan sahabatnya. Kemudian yang keempat, faktor produk yang kurang kompetitif. Banyak produk yang ditawarkan ke masyarakat adalah produk inovasi yang hebat, namun bukan produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Produk yang lebih hebat adalah produk yang mampu bersaing saat ini
datang dan dating, karena tolak ukur kompetensi barang di era sekarang adalah pembuktian. Sekian dari jawaban saya, terima kasih.